Hai teman-teman, kembali lagi di channel ARS18. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat aja. Oke, di video kali ini saya akan mengulas alur cerita film, yaitu film Final Destination 2. Film bergenre horor. Trailer ini yang rilis tahun 2003, merupakan kelanjutan dari film sebelumnya, yaitu film Final Destination 1, tahun 2000, di mana film ini menceritakan seorang wanita bernama Kim, menyelamatkan orang-orang yang terlibat dalam sebuah kecelakaan, agar bisa terhindar dari urutan kematian, seperti halnya di film sebelumnya. Oke, tidak lama-lama lagi kita langsung mulai videonya. Adegan dimulai dari berita di televisi, untuk mengenang 1 tahun setelah kejadian meledaknya pesawat 180. Kimberly yang menjadi tokoh utama dalam film ini, terbangun dari tidurnya karena mendengar ada seseorang yang memanggil namanya. Dia pun tersadar jika dia lupa mematikan televisi. Pagi harinya, Kimberly yang terlihat bersiap-siap untuk liburan bersama teman-temannya dinasihati oleh ayahnya. Saat Kimberly pergi dengan mobilnya, ayahnya melihat cairan merah seperti darah yang ternyata itu adalah oli. Di lampu merah, Kimberly hampir menabrak mobil lain. Ia pun terkejut saat ada pemulung yang mengetok kaca jendela mobilnya. Karung yang berisi kaleng bekas milik si pemulung itu tiba-tiba jatuh berserak. Teman-teman Kimberly pun, Shayna, Danny dan Frankie tertawa. Lalu mereka melanjutkan perjalanannya. Di tengah jalan, Kimberly pun menyetel radio. Dia mendengarkan berita tentang kecelakaan pesawat 1 tahun yang lalu. Kemudian dia mengubah saluran musik, yang sedang memutar lagu Highway to Hell, yang artinya, jalanan sesat dalam kematian atau jalan neraka. Kimberly pun lalu mengganti salurannya. Ayahnya Kimberly menelpon untuk mengabarkan, jika transmisi olinya bocor, dan diminta supaya memeriksa mobilnya. Dalam perjalanannya, Kimberly melihat hal-hal aneh mulai dari pria yang menyetir sambil mabuk, menyetir dalam keadaan hamil dan anak-anak yang memainkan mobil-mobilan mengisyaratkan tabrakan. Tak berapa lama kemudian, salah satu truk besar pengangkut kayu tiba-tiba rantainya penahan kayu terputus dan membuat kayu-kayu itu jatuh di jalanan, dan menciptakan kecelakaan mengerikan. Namun itu semua hanyalah lamunannya Kimberly. Tiba-tiba Kimberly terkejut saat ada seorang pemulung mengetuk kaca mobilnya. Dan semua kejadian selanjutnya mirip seperti pemikiran di alam bawah sadarnya tadi. Karena tidak yakin, Kimberly mencoba menyetel radio dan benar saja, berisi berita tentang kecelakaan pesawat 180. Lalu segera mengubah saluran dan mendapati lagu Hivi. Kimberly semakin yakin juga apa yang dilamunkannya tadi itu benar-benar akan terjadi. Dia pun segera menghadang mobilnya di jalan yang membuat kemacetan. Polisi datang menghampiri dan menegurnya. Kimberly pun berkata jika akan terjadi kecelakaan yang hebat. Kendaraan truk pengangkut kayu itu pun lewat dan Kimberly pun mulai panik karena truk itu penyebab utama kecelakaan. Polisi itu tak percaya. Namun tak beberapa lama kemudian, kecelakaan itu benar-benar terjadi. Polisi itu segera berlari ke mobil untuk meminta bantuan. Sementara Kimberly menatap papan jalan dan mendapati angka yang sama dengan angka kecelakaan pesawat tahun lalu, yaitu 180. Polisi itu segera berlari saat menyadari ada truk besar yang akan menabrak Kimberly. Kimberly dan polisi serta beberapa pengendara di belakangnya pun selamat. Namun tidak dengan teman-teman Kimberly, karena mobilnya terseret dan terbakar oleh truk besar itu. Mereka yang telah selamat adalah Kimberly, Pak Polisi, Evan, Eugene, Nora dan anaknya Tim, wanita karir Kate, wanita hamil Isabel dan Rory. Semua orang yang selamat disatukan di sebuah ruangan untuk mendengarkan penjelasan dari Kimberly. Kecuali Isabel karena dia buru-buru untuk mengantar paket. Kimberly sudah mengatakan jika mereka pasti akan menganggap dirinya konyol dan gila, namun dia tetap yakin melihat kejadian itu dan dia merasa jika dia mengalami nasib yang sama seperti Alex, orang yang pertama kali mengetahui kecelakaan pesawat 180, tepat 1 tahun yang lalu sebelum kejadian itu benar-benar terjadi. Eugene berargumen dan mentertawakan pendapat Kimberly. Polisi membela Kimberly dan dia mengatakan jika masih ada 1 orang yang selamat dari insiden kecelakaan pesawat itu, yaitu Claire yang berada di kamar isolasi. Semua orang tidak percaya dan memilih untuk pergi, tapi polisi tetap mendukung Kimberly. Ayah Kimberly datang untuk menjemputnya. Kematian pun satu persatu mulai mendatangi orang-orang yang selamat dari kecelakaan itu. Evan yang baru pulang, membuang sisa Indominya melalui jendela. Dia lalu mulai menghidupkan kompor dan menyalakan oven untuk menghangatkan makanannya. Tanpa dia sadari,
Ada sebuah benda yang jatuh ke dalam makanannya sebelum dia memasukkannya ke dalam oven. Lalu dia mengambil hadiah dari kemenangan berupa arloji dan cincin. Tiba-tiba oven meledak yang membuat Evan terkejut dan menjatuhkan cincinnya ke dalam saluran air. Ia pun hendak mengambilnya, namun tangannya tersangkut. Kompor yang masih menyala akhirnya meledak dan api membesar. Saat Evan berhasil mengeluarkan tangannya yang tersangkut, dia segera berlari keluar lewat jendela yang sudah dia pecahkan dan dia mulai turun dari lantai 2 namun terjadi ledakan. Ia pun berhasil turun dan dia terpeleset mie yang sudah dia buang tadi. Tiba-tiba, malam harinya, Kim tidak bisa tidur dan merasakan akan terjadi sesuatu. Ia lalu mencari informasi tentang Clear di internet dan hendak menemuinya. Pagi hari, ia tiba di tempat Clear. Sebuah tempat khusus untuk orang yang mengalami gangguan mental. Seorang dokter penjaga tempat itu mengatakan jika Kimberly harus mencopot semua barang dan benda yang dia pakai dan dia bawa, karena itu permintaan dari Clear. Tiba di kamar isolasi, lalu Kim menceritakan kejadian yang dia alami. Kim meminta Clear untuk membantunya, karena dia mengalami nasib seperti Alex. Namun Clear tidak mau ikut campur dan meminta Kim untuk menjaga dirinya sendiri, jangan memikirkan nasib orang lain. Karena sebelumnya Alex juga memikirkan nasib orang lain namun akhirnya dia sendiri yang bernasib tragis. Setelah itu, Clear meminta Kim untuk keluar. Kim pun mengatakan jika sudah egois karena tidak mau membantunya. Kim ingin menemui Pak Polisi. Polisi bilang mereka semua harus berkumpul lagi. Kim pun melihat tanda di jendela bahwa kematian berikutnya adalah burung merpati. Namun Pak Polisi tidak melihat apa-apa. Kim pun panik dan jika memang benar kematian akan terjadi secara berurutan seperti yang dikatakan Clear, maka Tim dan Naura dalam bahaya. Mereka pun segera mencari Tim dan Nora. Sementara Tim dan Nora mendatangi dokter gigi. Saat pemeriksaan tengah berlangsung, burung merpati mengganggunya lewat jendela. Kematian pun mulai menghampiri mereka berdua. Kimberly dan Pak Polisi segera menuju lokasi keberadaan Tim dan Naura. Tim yang hampir mati karena kehabisan nafas akhirnya tidak jadi karena asisten dokter segera melepas mainan yang menyumpal mulut Tim. Saat akan pulang Kimberly berteriak pada Tim dan Naura agar menjauhi merpati. Namun Tim justru mendekati burung merpati itu dan tiba-tiba, seketika para petugas kesehatan kepolisian datang. Pak Polisi ingin kembali ke tempat Clear dan Kim berkata jika itu hanya sia-sia karena dia sudah mendatanginya. Saat mereka mengobrol di mobil, Clear datang dan berubah pikiran. Clear pun bersedia membantu mereka. Clear lalu membawa mereka ke tempat dia dan Alex zaman dulu, yaitu petugas otopsi mayat yang tahu segalanya. Petugas itu menyapa Clear sambil membawa mayat Evan. Clear meminta petugas itu untuk memberitahukan apa yang terjadi. Namun petugas itu bilang bahwa mereka tidak bisa mencurangi kematian. Hanya kehidupan baru yang bisa menghentikannya. Singkat cerita saat mengisi bensin di Pertamina, Kim menegur seorang pria yang merokok. Kimberly lalu melihat pertanda kematian baru. Dia merasa mengendarai mobil van putih yang jatuh ke sebuah danau. Mereka mengira dia adalah wanita hamil yang pernah diselamatkan bernama Isabel. Pak Polisi lalu melacak nomor plat nomor mobilnya melalui rekaman kamera jalan dan mendapatkan informasi tentang Isabel. Ia meminta rekannya untuk mencari keberadaan Isabel. Di sisi lain Rory yang hendak datang ke perkumpulan melewati sebuah lift dan hampir saja kakinya tersangkut. Beruntung dia selamat karena memang bukan gilirannya untuk mati. Namun itu justru pertanda kematian, bahwa kematian berikutnya ada di lift. Kate, Rory, Eugene dan Naura datang untuk menghadiri perkumpulan yang diminta Pak Polisi. Nora merasa khawatir jika omongannya Kimberly benar dan dia adalah selanjutnya. Namun Eugene menyangka itu hanya omong kosong. Kimberly lalu memberikan nomor telepon darurat dari kepolisian pada mereka untuk berjaga-jaga. Clear lalu berkata pada semuanya, karena Kim bisa melihat, bukan berarti mereka semua tidak bisa merasakan pertanda itu. Mereka harus tetap waspada. Eugene yang keras kepala mulai berceramah karena tidak percaya. Saat dia hendak pergi tiba-tiba, lanjut di jalan, Isabel ditangkap dengan alasan mobilnya adalah hasil curian oleh rekan Pak Polisi. Karena tidak ada cara lain untuk mengamankan Isabel, Nora mengatakan jika dia harus pergi ke pemakaman anaknya dan dia juga bilang jika dia tidak punya siapa-siapa lagi. Nora pasrah jika mungkin dia akan mati. Eugene pun ikut pergi menyusul Nora. Sebelum pergi, Kim menitipkan telepon darurat untuk Nora pada Eugene. Nora dan Eugene pun masuk ke dalam lift.
dan di sana ada seorang kakek yang membawa banyak pengait. Rory yang tengah membereskan peralatan, terjatuh dan melihat tanda kematian orang dengan pengait. Di dalam lift kakek itu menjadi terangsang saat mencium bau rambutnya Nora. Eugene pun menegurnya. Claire dan Kate segera mengejar Nora, dan Pak Polisi menghubungi telepon daruratnya Nora. Nora pun terkejut dan menjatuhkan telepon itu. Dan panik saat Pak Polisi meminta supaya menjauh dari orang yang membawa pengait. Dia pun keluar saat lift berhenti. Namun rambutnya tersangkut ke pengait yang dibawa kakek itu. Dan tiba-tiba, di sisi lain Pak Polisi mendapat kabar jika Isabel sudah ditahan. Eugene datang dengan panik dan syok menemui polisi dan Kim. Ia tidak mau mati mengenaskan seperti Nora. Dia lalu mengambil pistol Pak Polisi dan hendak menembakkan di kepalanya. Namun pistolnya tidak berfungsi. Polisi segera mengambil pistol itu kembali dan mengeceknya. Dia heran kenapa pistolnya tidak berfungsi padahal di dalamnya masih ada pelurunya. Claire dan Kate datang dan Claire berkata, karena itu bukan gilirannya untuk mati. Kate bilang jika mereka harus segera menemui wanita hamil itu supaya semuanya cepat berakhir. Mereka pun pergi bersama untuk menemui Isabel. Di dalam mobil, Rory sangat panik apakah mereka akan selamat jika mereka dalam satu mobil. Isabel mengeluhkan penangkapannya pada polisi penjaga. Saat mereka berdebat tiba-tiba air ketuban Isabel pecah. Dia pun meminta polisi penjaga itu membawanya ke rumah sakit karena akan melahirkan. Karena panik dan tak mau menunggu lama mobil jemputan, polisi itu membawa Isabel menggunakan mobil van putih milik Isabel. Di dalam mobil, Eugene, Pak Polisi, Rory dan Kate sama-sama menceritakan kejadian, bahwa sebelumnya mereka juga pernah selamat dari kematian. Claire terkejut saat mengetahui Kate adalah salah satu korban yang selamat dari insiden bus yang mengalami kecelakaan tahun lalu, yang menewaskan seorang wanita di mana dia adalah Terry yang seharusnya adalah Kate. Dia tambah terkejut mendengar cerita Rory karena korban yang diceritakan adalah Carter yang seharusnya saat itu yang mati adalah Rory. Dan korban yang diceritakan Eugene adalah Bu Guru Lawton, serta korban yang menggantikan Pak Polisi di insiden kereta api adalah Billy. Kimberly juga menceritakan tentang masa lalunya yang menewaskan ibunya karena beberapa orang yang mau mencuri mobilnya yang seharusnya Kimberly yang ada di posisi ibunya. Namun karena dirinya asyik menonton berita kecelakaan Todd di kafe, ia meminta ibunya yang mengambilnya di parkiran mobil. Ban mobil yang dikemudikan Kate tiba-tiba meletus dan dia pun hilang kendali. Mobilnya pun hampir tabrakan dengan mobil yang ditumpangi Isabel. Kecelakaan hebat pun terjadi yang membuat Eugene terluka. Pak Polisi yang menjadi sopir mobil Isabel hendak menolong mereka, namun Isabel sudah tidak kuat. Polisi itu pun lalu menelepon dan mengabari rekannya. Lagi-lagi angka yang sama kilometer 180. Petani ladang yang ada di sana segera menghampiri dan menolongnya, semua pun keluar mobil. Namun Kate tidak bisa keluar lantaran pintu mobilnya terhalang kayu besar. Dia memanggil anak remaja bernama Brian untuk membantunya. Namun Brian mengalami kesulitan dan memanggil ayahnya. Tak berapa lama polisi pun datang. Brian hendak ditabrak oleh mobil namun Rory menyelamatkannya. Mobil wartawan datang dan tanpa sepengetahuan pemiliknya, tangki bensinnya bocor akibat menghantam batu tajam. Bensinnya mengalir melalui pipa yang mendekati mobil Kate. Pak Polisi mendapat kabar jika Isabel akan melahirkan dan mereka harus segera menemuinya. Claire mengabari Kate yang masih terjebak di dalam mobil. Sambil merokok, Kate berkata jika mereka harus pergi dan tak perlu mengkhawatirkannya. Saat petugas datang untuk membantu mengeluarkan Kate, tiba-tiba Claire dan Kim pun terkejut. Rokok yang dipegang Kate terjatuh dan terbawa angin menuju bensin yang mengalir melalui pipa. Pak Polisi mencari Rory dan dia terjatuh karena ada pohon yang tumbang. Api pun menyala mengalir dan menyebabkan ledakan hebat. Puing besi terlempar dan mengenai badan Rory yang membuatnya tewas. Singkat cerita mereka bertiga menuju rumah sakit, dan di perjalanan Kim melihat sesuatu lagi dalam pikirannya. Tentang dokter yang mencekiknya dan Kim beranggapan jika dokter bernama Kalarjian akan membunuh Isabella. Di rumah sakit Isabella teriak kesakitan. Sementara Eugene terlihat khawatir saat mendengar kecelakaan merenggut nyawa 2 orang. Dan kematian mulai menghampirinya. Claire meminta polisi dan Kim mencari Isabella dan dirinya akan mencari Eugene. Kim melihat Dr. Kalarjian masuk lift namun lift itu keburu tertutup. Ia pun mengejarnya lewat tangga darurat. Di sisi lain Eugene melewati detik-detik kematiannya. Sementara Pak Polisi coba menahan Dr. Kalarjian yang hendak memasuki ruangan Isabella. Bayi Isabella pun lahir. Kim dan Pak Polisi senang.
Mereka lalu memberitahunya. Tiba-tiba penglihatan Kim mulai kumat dan ternyata Isabella memang tidak ditampilkan mati dalam insiden danau itu. Clear pun khawatir dengan Eugene dan dia bersyukur saat melihat Eugene baik-baik saja. Tapi Clear dan Eugene pun tewas terbakar. Kim menangis saat menyadari jika tangan berdarah itu adalah dirinya. Dan kebetulan Dr. Kalarjian datang. Kim lalu melihat mobil putih rumah sakit dan danau dari jendela. Ia pun tidak bunuh diri untuk mengakhiri semuanya. Pak polisi berkata jika mereka bisa menghadapinya bersama. Kim lalu meminta Pak polisi supaya dia memanggil Dr. Kalarjian. Kim lalu pergi dengan mobil itu dan Pak polisi mengejarnya. Kim menerjunkan mobilnya ke danau dan Pak polisi segera melompat ke dalam danau untuk nolongnya. Kimberly pun kembali mengingat kejadian-kejadian di alam bawah sadarnya. Dan dalam penglihatannya, dia melihat Kalarjian seperti yang dia pikirkan di alam bawah sadarnya. Yang ternyata Kalarjian tidak mencekiknya, melainkan memberikan alat pemacu jantung padanya. Pak polisi berhasil menyelamatkan dan membawa Kim masuk rumah sakit. Beberapa hari kemudian Tuan Gibbons, pemilik ladang di sekitar area kecelakaan beberapa hari lalu mengundang dan Kim ayahnya dan juga Pak polisi untuk makan bersama di rumahnya. Mereka menjadi dekat setelah insiden itu. Nyonya Gibbons pun meminta anaknya Brian untuk mengangkat daging yang dipanggang. Sementara Kim dan Pak polisi tercengang mengetahui Brian diselamatkan teman mereka yang bernama Rory dan tiba-tiba film pun berakhir. Film ini sebetulnya mengisahkan tentang kejadian yang sama persis dengan kecelakaan pesawat yang berada di film Final Destination 1, berada di hari yang sama. Dan semua korban yang selamat pun mati juga dengan cara yang berbeda-beda. Lalu tokoh Clear yang dari dulu berusaha lari dari kematian akhirnya mati juga di film ini. Nilai untuk film ini adalah 7,5. Dan menurut ARS 18 cocok diberi nilai 8. Karena selain film ini memiliki alur cerita yang bagus dan unik, juga bisa mengecoh penontonnya dari adegan yang sebelumnya bisa ditebak, dan tiap adegan-adegan gore-nya pun sangat terlihat realistis. Mungkin segini saja alur cerita atau pembahasan film Final Destination 2. Jangan lupa like dan subscribe, supaya kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari ARS 18. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.